Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Sebelumnya saya suka gitu mengamalkan amalan wirid-wirid. Salah satunya itu Rotibul Hadad. Dan juga Rotibul Hadad itu udah diijazahin. Nah, saya mengamalkan tersebut lillahi ta'ala. Nah, namun selama proses pengamalannya dan saya istiqomah, malah reaksi dari amalan tersebut membuat saya menjadi peka gitu terhadap hal-hal gaib. Jadi selama membaca Rotibul Hadad itu saya merasakan penampakan, suka melihat penampakan, dan pada saat baca Rotibul Hadad saya merasakan hawa panas di sekeliling kamar. Jadi bisa mendeteksi jin-jin yang ada di sekitar. Nah, dan itu efeknya membuat tubuh saya jadi suka kepanasan, keringetan. Lalu membuat badan saya juga lemas. Nah, kira-kira untuk itu gimana Pak Kiai solusinya? Apakah terus dilanjutkan atau tidak? Lalu pertanyaan yang kedua, saya ingin bertanya juga, kan tadi di dalam pelatihan ada video Pak Kiai pada saat menangani jin yang frontal itu sampai mental-mental ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara melakukan hal seperti itu? Apakah itu murni dilakukan dengan membaca ayat-ayat ruqyah yang ada di buku? Apakah digabung, di-mix dengan ilmu al-hikmah? Soalnya saya pada saat menonton YouTube Pak Kiai tentang ilmu hikmah yang sesungguhnya masih belum mengerti. Mohon pencerahannya Pak Kiai. Terima kasih. Ya, Rotibul Hadad itu umum, siapapun boleh mengamalkannya. Ijazah umum, tetapi untuk mendapatkan power khusus perlu ada ijazah khusus. Apakah kepekaan rasa panas sekitar itu disebabkan karena dia rutin membaca Rotibul Hadad? Tidak juga. Makanya itu kamu perlu cari guru yang paham, yang mengijazahkan zikir itu supaya bisa menjaring atau mensaring dampak negatif pada tubuh kamu yang belum siap menerima hikmah dan rahasia-rahasia zikir-zikir dalam Rotibul Hadad. Ini saya baca Rotibul Hadad di awal enak, tenang, kemudian kok lama-lama kok peka. Kenapa? Karena di rumah kamu sudah penuh dengan jin. Satu itu. Ini faktornya, dengarkan baik-baik. Ini beberapa faktor saya sebutkan. Di antara faktornya yang pertama, kenapa kok kamu panas? Karena di rumah kamu sudah penuh. Mereka sudah mulai terganggu dengan bacaan Rotibul Hadad kamu. Karena kamu tidak punya madat khusus yang menguatkan Rotib kamu itu dari ijazah khusus, sehingga bentengnya kurang. Kan banyak di luar sana ustadz-ustadz yang bahkan hafal Quran 30 juz, bahkan imam masjid, bahkan dia sahibul aurat, Rotib, Hadad dan sebagainya, tapi ketika diruqyah frontal kesurupan. Kan lucu. Dan ini fakta real, banyak yang dialami oleh teman-teman kami praktisi, dan juga saya pribadi, banyak sekali. Kenapa demikian? Iya, bacaannya sama, tapi madatnya tidak sama. Jalurnya nggak sama. Mungkin dia jalur power bank, mungkin dia jalur baterai alkalin, baterai ABC. Tapi kami PLN, paham nggak? Nggak bertahan lama power bank, nggak bertahan lama alkalin. Sedikit powernya, madatnya bisa dipahami. Likul lifan dan rijal walikul limagamit makam itu. Kok panas? Iya, itu berbenturan energi negatif yang di rumah kamu dengan di badan kamu dengan bacaan itu. Zikir itu kan panas, ya. Makanya dalam adab ba'da dzikri, ya, ada ba'da dzikri, adab setelah berzikir, salah satunya adalah jangan minum setengah jam atau 1 jam. Kenapa? Karena dia auranya panas, membakar dosa-dosa yang ada dalam tubuh kita, membakar energi negatif dalam tubuh kita. Makanya kita keringetan kadang-kadang habis zikir, ya kan? Biarkan itu membakar, baru setelah itu minum. Kadang-kadang alternatif lain, setelah zikir baca sholawat, sejuk begitu.
Makanya para guru-guru kita saat ini, zaman akhir ini, mereka lebih banyak mensyiarkan sholawat. Kenapa? Zaman lagi panas, kondisi lagi panas, didingin pakai sholawat di mana-mana. Ditambah lagi pakai hadro ya, biarin goyang-goyang nggak apa-apa. Dingin dia, dingin gitu. Daripada dia kesurupan kan gitu. Nah, satu itu ya. Makanya di dalam kitab Kifayatul Adhkar dikatakan ya adimul marabuna fi akhir zaman wa yasir ma yusul ila Allah illa kasratu salat ala nabi baina jamil amal wa baina marduda wal maqbula illa salah ala nabi fa innahu maqtu'un bil qabul ikraman lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhir zaman ini sulit mencari mursyid yang sebenarnya. Maka saat itu ya, zaman sekarang ini yang bisa menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak sholawat. Kenapa? Seluruh amalan, ibadah, ketaatan itu antara diterima dan ditolak, kecuali sholawat kepada Nabi SAW, karena itu pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Ikraman lin Nabi, memuliakan Nabi SAW. Ketika kita memperbanyak sholawat, diarahkan oleh Allah kepada orang yang ahli sholawat, yang bersambung kepada Nabi dan kepada orang-orang yang memang betul-betul mursyid, begitu. Ya, begitu. Jadi jangan disalahkan motifnya. Terus gimana berhenti? Jangan berhenti. Berhenti lebih parah lagi nantinya. Karena sudah kadung beradu energi gitu loh. Kamu harus kuat. Makanya ketika kamu nggak kuat, dampaknya masuk ke tubuh kamu sehingga membuka portal kamu. Jadi kamu peka. Jadi kamu bisa melihat. Itu sudah masuk itu. Itu sudah masuk, berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Ya. Beda loh orang yang peka mengetahui sekitarnya ya di alam gaib ini dengan orang yang peka mengetahui al gaib bukan dari luar tapi dari dalam, kata Imam Ghazali, min jihatil dakhil laisa minal maksusatil kharijiyah. Firasat kasyaf itu munculnya dari dalam, bukan dari luar, dari indera luar, bukan. Dibuka-buka portalnya supaya bisa kelihatan dunia gaib, bukan. Tetapi dari dalam, dari hati. Cahaya yang muncul dari hati. Itu lebih indah dan lebih tajam daripada orang yang kebuka mata batinnya. Dengan ilmu ahli supranatural ya. Kemudian dengan ainul basirah, orang-orang soleh itu lebih tajam ainul basirah daripada orang yang portal gaibnya dibuka untuk melihat alam gaib. Dia paling cuma bisa melihat alam jin, tapi lihat Lailatul Qadar nggak bisa dia. Lihat Lauhul Mahfuz nggak bisa dia. Lihat alam malakut nggak bisa dia. Padahal manusia harusnya bisa melihat alam malakut, begitu kata Nabi SAW. Laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam la nadharu ila malakuti samawat. Kalau seandainya manusia ini hatinya tidak dikelilingi oleh setan, la nadharu ila malakuti samawat, maka mereka ini bisa melihat alam malakut gitu. Alam yang ada malaikat, ruh-ruh suci, itu malakut. Di atasnya lagi Jabarut, Lahut, Nasut, begitu kata Imam Haddad. Jadi cari ijazah yang bersih, jadi orang yang betul-betul tersambung. Makanya kamu di sini ya niatkan betul-betul sungguh-sungguh ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi nanti diijazahkan semua, termasuk Ratibul Haddad, Widul Latif ya, dan dikir-dikir yang lain begitu. Banyak kok. Tadi juga ada banyak yang bercerita di sini ya, pas sebelum tarawih di sini. Dia pengamal wirid, dia pengamal zikir, masih ada mungkin tim kita di sini. Tapi setelah dia juga sama, sudah ijazah rotib, tapi ketika mengikuti KBA ijazah KBA khusyuk luar biasa. Baca rotib semakin semangat dan powernya semakin tinggi, energinya semakin luar biasa. Dan ini testimoni seperti ini banyak sekali, begitu. Ya, begitu. Masya Allah. Ada lagi yang lain? Sudah ya, pertanyaannya itu doang ya? Ada lagi pertanyaannya? Apa tadi? Mental-mental. Ya, ilmu mental-mental gimana? Apa ada tenaga dalam atau tenaga luar misalnya? Atau mungkin pakai hodam? Atau itu cuma settingan gitu? Gimana? Ya, perhatikan baik-baik ya.
Kalau dibilang settingan, coba perhatikan baik-baik. Perhatikan. Lihat tangan saya ketika membaca ayat Al-Quran. Ini posisi tubuh manusia. Lihat baik-baik. Ketika saya lepas, dia ikut terlepas. Ya. Dan ini saya baca Quran. Saya sedang baca Quran semuanya nih. Lihat. Nggak ada saya ngomong terlepas. Nggak ada. Dengarkan baik-baik. Nggak ada ucapan apa sugesti apa ini, nggak ada. Orang ahli hipno nggak akan bisa menjelaskan ini, ya. Kalau orang ahli hikmah juga nggak akan bisa menjelaskan ini, karena ilmu hikmah itu ilmu yang sunnatullah alami, anak kecil pun juga bisa. Misal istilah ilmu hikmah itu kan dia pernafasan, diistilahkan dengan mereka, tetapi secara faktanya, prakteknya, realitanya itu ilmu yang alami, semua orang bisa melakukan. Dan ternyata ini ada dalam pembahasan ilmu tasawuf. Nah, makanya di mahir ini kita bahas itu. Latihan mahir ini kita bahas di sini. Latifah, cakra, sedulur papat, lima panjang, itu kita bahas. Nah, kemudian ketika orang ini emosi, marah-marah, kamu kalau lagi marah tinggi, badan kamu ada yang gemeter nggak? Ada kan? Nah, pada saat orang gemeter ini berarti dia ini sedang lemah latifahnya, cakranya, sehingga dihadapkan dengan orang yang tenang mental. Makanya di ilmu hikmah, ilmu karomah-karomahan, untuk mukul orang terpental dia pakai emosi tinggi, iya kan? Pakai emosi tinggi. Kalau nggak pakai emosi, ya kena fisik dengan fisik. Tapi kalau pakai emosi tinggi dan yang ini tenang, ya emosinya yang terpental. Dan itu berbahaya sekali, bisa membuka cakranya atau portal gaibnya, sehingga nanti banyak jin yang masuk yang sesuai karakternya, emosian, genderuwo dan lain sebagainya. Makanya banyak kan ilmu-ilmu karomah kayak gitu kan sering kesurupan dan juga jadi mediator gitu. Yang kuda lumping dan sebagainya, atau yang nari-nari itu khusus jin-jin yang nari-nari juga kan gitu. Nah ini berbahaya sekali. Terus ada ilmunya kayak enggak. Jadi itu berjalan proses. Semakin kamu banyak pengalaman di dalam meruqyah orang lain, insya Allah kamu akan paham sendiri. Loh, kok termental ya? Berarti saya sudah ada ilmu tenaga dalamnya. Ya enggak, itu alami. Itu akan kamu lewati itu. Itu akan kamu lewati ya. Sabar, jangan kepingin sakti dulu ya. 325.000 kita. Baik, ada perempuan yang mungkin ya. Kita sebentar, perempuan dulu. Sudah. Terima kasih. Ditekan, jangan dilepas. Oh ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.